Hai teman-teman, Assalamualaikum. Sekarang saya sedang melewati Taman Patimura yang kalau udah jam 6 ke atas ya, jam 6 sore, jam 7 malam itu warna dari huruf-hurufnya itu kayak notebook gitu udah nyala dan warnanya rainbow-rainbow gitu, warna-warni, bener-bener indah lah ya, apalagi kalau sudah bener-bener malam hari pasti sangat menonjol dan indah dan mungkin asik ya buat salah satu spot tempat pengambilan gambar, narsis, foto-foto bersama teman. Jadi Taman Patimura itu biasanya sih dipakai buat taman gitu loh, buat bercengkrama bersama keluarga, bersama sahabat, atau bisa buat olahraga. Banyak sih komunitas-komunitas anak muda sering nongkrong di situ. Dan saya pun berharap Pak Su bisa ngajakin saya satu saat ke situ. Saya pengen ngevlog ke situ. Hanya saja ya, once again Pak Su belum ada waktu yang tepat ya karena beliau kerja. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah gedung perkantoran gitu, pusat pemerintahan ya di Kota Ambon. Ini kantor aduh, kenapa jadi belibet gini? Kantor Gubernur Maluku Ambon itu. Nah, setelah itu di sebelahnya ada lapangan Merdeka. Kenapa disebut lapangan Merdeka? Next saya akan cari tahu, dan kalau misalnya saya ngevlog di sini saya akan kasih tahu ke teman-teman. Banyak aktivitas olahraga ya sore hari. Ya namanya juga lapangan. Tapi enggak juga sih. Biasanya dipakai buat acara-acara yang lain kayak festival muslim atau festival makanan dan lain-lain. Nah, di sebelah sana ada gong perdamaian, tapi saya belok kiri. Kalau gong perdamaiannya belok kanan. Ini saya berada di Jalan Aipati, benar-benar di jantung kota Ambon. Kalau teman-teman yang sudah nonton video saya yang belanja bulanan, nah tokonya itu di Toko Planet di Jalan Aipati ini. Saya sedang mau ke masjid ya. Masjid yang saya tuju namanya Masjid Al-Fatah. Letaknya di Jalan Masjid Raya Ambon yang tipenya termasuk tipe besar ya. Fasilitasnya banyak mams, ada parkiran, taman, gudang, taman pengajian anak kayak madrasah gitu. Kemudian ada perpustakaan, kantor sekretariat, tempat wudhu dan sarana ibadah yang lainnya. Masjid ini berdiri sekitar 1963. Luas tanahnya 5.000 meter persegi, luas bangunannya 2.200 meter persegi. Status tanah ini status tanah wakaf. Ya, alhamdulillah ya. Banyak orang yang tergerak hatinya untuk mewakafkan tanahnya, mewakafkan hartanya untuk tempat ibadah. Masya Allah, amal jariah ini. Semoga kita dan anak cucu kita juga pandai bersedekah ya, ayah bunda. Baik teman-temanku semuanya, kalau yang saya tahu nih ya, pengurusnya di masjid ini tuh ada 20, jumlah khatibnya ada 4, muazinnya ada 2, dan imamnya ada 4. Itu yang saya ambil dari hasil googling saya. Kalau teman-teman yang mengerti atau memang yang tahu, teman-teman di Ambon yang nonton video saya ini, kalau saya keliru tolong direvisi di kolom komentar ya. Baik teman-teman yang belum tahu ini video apa, ini video ibu rumah tangga ya yang sedang merantau di Ambon. Salam kenal teman-temanku semua, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.
Setelah parkir tadi, langsung bisa akses tempat wudhu buat ikhwan, buat laki-laki. Jadi ya, Pak Su dan Abang Ibrahim langsung wudhu di situ. Kalau saya harus masuk ke gedungnya dulu, kemudian langsunglah masuk ke pintu yang khusus ahwat. Tapi kalau teman-teman lihat kok katanya khusus ahwat, tapi ada bapak-bapak yang keluar dari ruangan. Kalau saya memperkirakan ya, sepertinya itu ruangan dapur atau ruangan kantor sekretariat gitu untuk pengurus masjid mungkin ya. Nah, ini ada sebuah miniatur kecil untuk menggambarkan secara luas ya untuk deskripsi mengenai letak-letak sarana-sarana yang ada di masjid. Ada yang saya tahu nih ya, Yayasan Al-Fatah ini ada Masjid Al-Fatahnya, ada sekolah Al-Fatahnya kayak SD, jenjang TK, SD, SMP, SMA mungkin. Kemudian juga ada Rumah Sakit Al-Fatah, rumah sakit yang cukup terkenal di Kota Ambon. Ya, tempatnya cukup bersih dan terawat ya, apalagi ada tamannya, jadi itu yang bikin nilai plus sih. Oke, Mam, saya wudhu dulu ya. Setelah keluar ruangan wudhu, kita langsung disuguhkan dengan taman. Tamannya indah sekali. Ya, kelihatan banget lah bahwa taman ini tuh terawat, bersih, tidak ada aroma-aroma yang mengganggu. Jadi ini salah satu spot yang aku sukai sih, karena taman ini tuh memberi nilai plus banget ke masjid ini. Karena kalau kita lagi kayak pengen beribadah nih, pengen ngadu nih sama Allah, terus ngelihat yang kayak gini, pasti kita adem ya. Saya yakin semua manusia dikasih ujian masing-masing, tapi begitu nyampe di rumah ibadahnya, ya karena saya lagi di masjid, kita bahasnya Masjid Al-Fatah ini, ruangannya tuh enak sekali, melihat yang hijau-hijau, kemudian ada air terjun buatan, bikin adem, mendengar gemercik air, mendengar lantunan Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, kayak adem aja gitu, kita kayak ngerasa berada di rumah sendiri, saking nyamannya gitu. Dan benar-benar bersih ya, bisa lihat kan teman-teman tuh, bersih, tidak ada sampah satupun. Nah, di situ tuh banyak sekali rak-rak kayak buat rak-rak buku, ada rak-rak Al-Quran. Kalau yang saya biasa lihat sih banyak anak-anak ngaji di situ. Alhamdulillah ya, masih ada anak-anak di masjid, dan memang kita harus bersyukur kalau masih ada gelak tawa atau suara tangis anak-anak di dalam masjid. Masa iya sih harus yang tua-tua dulu baru bisa ingat masjid, baru mau beribadah, baru mau berjamaah? Nauzubillah min salik ya, semoga dijauhkan. Semoga tetap hati kita berlapang dada, berbesar hati ketika mendengar suara tangisan anak. Pokoknya tetap khusyuk aja berdoa, ibadah, sholat, walaupun ada suara tangisan lah, suara ketawa lah, atau apalah ya, agak effort memang ya, agak, tapi saya yakin dia pasti kita bisa lalui kok itu, karena justru kita harus merasa waspada, merasa berbahaya kalau sudah nggak ada suara anak-anak di dalam masjid ini. Buat teman-temanku semua, subscriberku, viewerku, dan semua para sahabatku yang cantik dan ganteng, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara di subscribe, kemudian ditekan belnya, di like, dan silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nah, dan ini udah selesai sholatnya. Dan udah malam dong ya. Tadi waktu masuk masih agak terang-terang, sekarang udah redup, tetapi saya masih jatuh cinta dengan tamannya, jadi saya shoot lagi. Oh ya bunda-bunda, adakah pengalaman tersendiri ketika membawa buah hatinya ke masjid? Pasti ada dong ya, yang mau, ada yang mau susu lah, ada yang mau ke ayahnya lah, jadi dia ikut sama kita di saf perempuan, malah dia mau pergi ke ayahnya di saf laki-laki, nanti ikut ayahnya dia nyariin ibunya lagi. Pokoknya gitu aja. Ya begitulah ya, memang kita menjadi orang tua harus lebih sabar,
mental kita harus lebih kuat, apalagi kalau misalnya anak kita lagi nangis nih ya, terus ada mata-mata yang memandangi kita dengan sinisnya. Ya Allah, pokoknya semangat aja lah. Baik, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.